Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV dimanapun Anda berada. Semoga puasa kita hari ini diperlancar ya. Amin. Amin. Masya Allah, hari ini senang banget nih. Kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Ramadan di rumah Mama Dede. Ibu-ibu bagaimana puasanya? Lancar semuanya, Bu? Alhamdulillah. Masih tetap semangat? Semangat. Udah kalah berapa, Bu? Kalah berapa? Belum. Tapi ini ibu-ibu dari mana ya? Oh, Depok. Wah, ini nggak jauh dari rumah Mama berarti nih. Taman Manggis, Depok. Iya. Taman Manggis indah? Iya. Emang manggisnya indah, Bu? Isinya berapa isinya? Manggis berapa, ya? Wah, buah manggis, buah kesukaan Mama nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Taman Manggis rumahnya mah. Taman Manggis, Pak. Banyak manggis ya? Ih, bajunya meni oranye. Ngejreng gitu loh. Banyak yang warna oranye ya? Banyak warna orange, ya, Pak. Termasuk dia tuh. Iya. Ini orange apa merah jatuhnya? Merah ya? Merahnya nyala banget Merah. tapi ya. Merahnya nyala Onyoy banget. ya? Iya, onyoy. Merah. Merah onyoy. Kayak oranye jadinya. Mah, tadi Bedu di depan sempat bertemu dengan ibu-ibu yang sedang galau, Mah. Kenapa tuh? Dia itu Ramadan kali ini dia khawatir ibadah puasa yang dijalanin tuh tidak sempurna karena ada hatinya yang tidak bersih. Dia sulit sekali menjaga kebersihan hatinya karena dia masih kadang-kadang masih suka bergibah, gosip dengan sama ibu-ibu yang satu lainnya. Belum lagi ditambah di pandemi ini kondisi ekonominya menurun. Ntar lagi katanya mau lebaran, mesti siapin ini. Jadi ibadah puasanya itu tidak khusus, tidak fokus, tidak konsentrasi, Mas. Pikirin bagaimana lebaran. Terus bagaimana lebaran kan. Ya. Itu bagaimana, Mas, supaya kebersihan ibadahnya, hatinya juga bisa tetap terjaga, Mas, dalam kondisi seperti ini. Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maun. Fasholawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hati menjadi bersih karena ibadah puasa. Puasa yang kita lakukan, apa sih tujuan puasa? Kita semua tahu ayatnya. La'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang namanya takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Yang harus kita ketahui, Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ida solahat sairu jasadihi wa ida pasadat jairu jasadihi ala wahyal qalbun. Dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, seluruh tubuh baik. Kalau daging ini busuk, seluruh tubuh akan busuk. Apa itu hati? Bu, hati ada di belakang wajah kita. Kalau orang yang hatinya baik, mukanya sumringah enggak? Iya. Senyum enggak? Tidak. Kalau orang yang hatinya busuk, dia jengkel, dia kesel, dia hasad, dia dengki. Kira-kira mulutnya manyun apa senyum? Manyun. Wajah ini cerminan hati. Makanya Rasulullah menyatakan tadi, kalau hati baik, seluruh tubuh jadi baik. Kalau hati ini busuk, seluruh tubuh akan busuk. Apakah bisa yang namanya puasa menyebabkan hati kita bersih? Jangan sakit. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yang namanya hati terbagi 3 kelas. Lihat diri kita. Hati kita kelas yang pertama. Yang pertama hati yang sehat. Hati yang hidup. Hati yang mengetahui tentang Tuhannya, mencintai Allah, dia ibadah karena Allah, berkata karena Allah, berbuat karena Allah, memberi karena Allah,
Menerima karena Allah, menolak semua yang dikerjakan hanya karena Allah. Hidupnya tujuannya satu, libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Dia jaga mulutnya, dia jaga tangannya, dia jaga pandangannya, dia jaga telinganya, dia jaga kakinya agar tidak mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Ini hati orang yang bersih, hati orang yang sehat, hati orang yang hidup. Dan ini ternyata yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Asy-Syu'ara 8889. Akan datang hari di mana harta kekayaan, anak turunan tidak ada manfaatnya kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Semoga kita semua termasuk golongan yang qalbun salim. Amin. Amin ya Allah. Titik. Yang kedua, ada orang yang hatinya mati. Khotaballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum azabun azim. Ditutup hati mereka, ditutup pendengaran mereka, ditutup mata mereka, dicap, distempel, mereka mendapat azab yang maha pedih. Mana hati yang mati, dia tidak mengenal Allah, apalagi mencintai Allah, boro-boro ibadah kepada Allah. Jadi kalau dia berbuat di alam dunia, apa niat dia? Hanya mengikuti hawa nafsu. Dia berbicara karena hawa nafsu, berbuat karena hawa nafsu, bersikap karena hawa nafsu, memberi dengan nafsu, menerima dengan nafsu, menolak dengan nafsu. Semua yang dipikirkan nafsunya, memuas hawa nafsu kita. Padahal dengan ini dia ibarat orang yang haus, minum air laut, bukan makin hilang dahaga, makin dahaga, makin dahaga. Makanya Anda lihat, orang yang hatinya mati tidak amanat. Jadi pemimpin, aturan kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah perintahkan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi pemimpin bukan amanat, dia hianat. Ya Allah. Jadi pemimpin bukannya ngurusin rakyat, tapi korupsi, memperkaya diri sendiri, nggak mikirin rakyat. Ini orang yang hatinya mati, nafsunya terpuaskan, nafsunya terpenuhi karena mereka hatinya mati. Semua yang dikerjakan nafsu. Untuk nafsu, pemenuhan hawa nafsu. Yang namanya nafsu, fiturab kata Rasulullah. Sampai mati dikubur dalam tanah, tidak ada habis-habisnya. Kalau mengikuti nafsu manusia, itulah hati orang yang mati. Nauzubillah. Hati-hati dengan hati kita, jangan sampai hati kita menjadi hati yang mati. Betul. Sampai jadi hati yang mati, waduh, itu busuk semuanya ya. Dari asam pejet nggak ada orang suka. Tidak ada orang suka. Orang pasti benci karena jauh dari agama, jauh dari masyarakat. Oke, baik. Gantung gue. Ya, betul. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi jamaah. Jadi tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede.